Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Yang terhormat Bapak Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, yang terhormat Bapak Dr. Jasminto selaku Dekan Fakultas Agama Islam, yang terhormat Bapak Umam selaku Kaprodi PAI, yang terhormat Ibu Nairi Masroh selaku Ibu TPA kami, yang terhormat Abi Hanifuddin selaku dosen pengamu mata kuliah media pembelajaran dan pencetus metode Hanifida, yang terhormat orang tua kami, karena beliau yang telah membiayai kami dan mendoakan kami selalu sehingga kami dapat meneruskan pendidikan ke jenjang pendidikan sampai saat ini. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan perkembangan media pembelajaran. Yang pertama pastinya ada sejarah perkembangan media. Nah, di sini pada yang akan kami bahas adalah Johann Amos Comenius adalah sebagai orang yang tercatat pertama yang menulis buku bergambar. Nah, Johann Amos Comenius ini adalah menciptakan buku yang bergambar yang terbit pada tahun 1657. Nah, yang dengan judul apa? Dengan judul Orbis Sensualion Piltus atau dunia tergambar. Nah, Johann Amos Comenius ini membuat buku bergambar pertama itu dengan dasar apa? Yaitu didasari oleh suatu konsep dasar bahwa tak ada sesuatu dalam akal pikiran manusia tanpa terlebih dahulu melalui penginderaan. Karena suatu konsep dasar itu, Johann Amos Comenius ini membuat buku bergambar. Ya, terus berkembang lagi. Media pembelajaran itu hanyalah dianggap sebagai alat untuk membantu guru dalam kegiatan mengajar atau teaching aids visual, itu berbentuk visual hanya. Terus berkembang lagi pada abad ke-20 saat ini itu berbentuk audio visual. Nah, yang tadi itu hanya visual saja, hanya gambar saja pada Johann Amos Comenius ini hanya berbentuk visual. Nah, di abad ke-20 ini ada perkembangan lagi berbentuk audio visual. Terus Zigardel itu memandang bahwa nilai media pembelajaran ini diklasifikasikan berdasarkan nilai pengalaman. Nah, menurut Zigardel ini ada 12 tingkatan untuk mencapai pengalaman pembelajaran, yaitu yang pertama adalah contrived experience atau kontak dengan model atau simulasi. Itu pengalaman belajar dengan kalau kita menggunakan metode demonstrasi atau praktek langsung untuk menyampaikan sebuah materi. Yang kedua ada drama tiered experience atau melalui permainan sandiwara atau drama sosial, yaitu dengan melakukan permainan untuk meningkatkan kualitas hasil belajar. Menggunakan demonstration diperoleh dengan pertunjukan, yaitu tadi hampir sama dengan contrived experience. Yang keempat ada studi teres atau melalui karya wisata, yaitu seperti kita melakukan study tour, yaitu pergi ke suatu tempat untuk belajar sesuatu. Yang ketiga exhibition atau melalui pameran.
bisa melalui pameran. Contohnya adalah pameran lukisan, pameran lainnya, dan pameran lainnya. Education television itu melalui televisi pendidikan. Yang selanjutnya adalah motion pictures melalui gambar, film hidup atau bioskop atau animasi, itu bisa menggunakan atau menambah pengalaman pembelajaran. Selanjutnya ada still pictures melalui gambar mati atau fotografi, contohnya lukisan dan lain-lain, komik. Yang selanjutnya adalah radio recording melalui siaran radio atau rekaman suara, itu seperti di audio visual. Yang selanjutnya ada visual symbol atau diagram yang digunakan dalam matematika, itu bisa meninggalkan pengalaman pembelajaran. Yang terakhir ada direct purpose experience, yaitu kontak langsung dengan lingkungan, contohnya penelitian tentang produk, contohnya produk tempe kok bisa terjadi seperti itu, mana itu kan pasti akan meninggalkan pengalaman tenaga peserta. Pada tahun 1960-an itu teori behaviorisme itu Skinner sudah mulai mempengaruhi penggunaan dalam kegiatan pembelajaran. Teori ini mendorong diciptakannya media yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai hasil proses belajar, itu yang digunakan saat ini. Menurut Skinner itu bahwa media pembelajaran itu juga bisa meningkatkan hasil proses belajar. Yang selanjutnya adalah pembahasan klasifikasi media, yaitu yang pertama dari sifatnya, ada media auditif atau media audio, yang kedua media audio visual, yang ketiga ada media visual. Yang dari kemampuan jangkauannya, yaitu ada media yang memiliki daya input yang luas seperti TV, radio, YouTube dan lain-lain. Yang kedua ada media yang memiliki daya liput yang terbatas seperti film dan video. Filmnya pasti film bioskop yang hanya tayang di bioskop. Yang ketiga ada dari cara atau teknik pemakaiannya, yaitu media yang diproyeksikan seperti film, slide atau transparansi. Media yang kedua ada media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto dan lukisan, itu tidak diproyeksikan. Selanjutnya ada peran guru dalam perkembangan media pembelajaran, yaitu sangatlah berpengaruh karena guru yang melakukan experience atau melakukan di lapangan langsung. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada salah kata atau penyampaian, mohon dimaafkan karena di sini saya masih belajar juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.